warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara menulis teks deskripsi yang mudah ya. Teks deskripsi secara umum adalah teks yang menggambarkan sebuah objek secara rinci dan biasanya menggunakan atau melibatkan panca indera. Sebenarnya dalam kita membuat atau mendeskripsikan sesuatu, selain menggunakan kerangka karangan, kita juga bisa menggunakan alternatif lainnya. Contohnya apa? Dalam membuat kerangka karangan itu kita bisa menggunakan metode mind map atau peta pikiran. Nah, teman-teman tahu belum siapa itu peta pikiran? Kalau yang sudah tahu pasti suka menggunakannya. Kalau yang belum tahu, oke, akan saya beritahu. Peta pikiran itu adalah salah satu metode belajar untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan daya ingat, ya, serta untuk mengembangkan keseimbangan otak kiri dan otak kanan kita. Nah, peta pikiran ini bisa kita gunakan belajar mata pelajaran apa saja. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan metode peta pikiran untuk mempelajari bagaimana caranya menulis teks deskripsi sih. Nah, peta pikiran itu bentuknya seperti gambar ya, dimana di tengah-tengahnya nanti kita tuliskan tema apa yang akan kita buat untuk teks deskripsi tersebut. Kemudian kita tarik garis ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sesuai kreativitas kalian untuk dituliskan bagian-bagian yang akan ditulis dalam teks deskripsi tersebut. Nah, kenapa peta pikiran ini mempunyai keunggulan tersendiri? Karena dalam peta pikiran terdapat banyak simbol, banyak warna untuk menggambarkan apa yang akan kita tulis nantinya, supaya kalau kita akan menuliskan teksnya secara utuh, kita akan mudah mengingatnya dan mudah memahaminya. Nah, untuk peta pikiran sendiri, saya juga sudah pernah menerapkannya kepada anak-anak yang akan mendeskripsikan tentang sebuah tempat yang sering mereka kunjungi, seperti pasar tradisional. Nah, akan saya tunjukkan ya. Nah, ini dia. Ini contoh dari hasil peta pikiran anak-anak yang sudah dikerjakan. Ini mereka mendeskripsikan tentang pasar Jagasatru. Nah, apa sih yang dideskripsikan dari pasar Jagasatru ini? Mereka mendeskripsikannya, yang pertama ada pengertian. Ada pengertian pasar Jagasatru. Pasar Jagasatru merupakan salah satu pasar tradisional terbesar sewilayah 3 kota Cirebon, di mana di pasar itu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung melalui proses tawar-menawar. Nah, ini merupakan deskripsi umumnya ya. Kemudian bagian-bagiannya, yang pertama mereka mendeskripsikan letaknya dulu. Oh, ternyata pasar Jagasatru itu beralamat di Jalan Jagasatru, Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Nah, setelah alamat, mereka juga mendeskripsikan manfaat dari pasar Jagasatru ini. Manfaatnya yaitu yang pertama sebagai ikon perekonomian, yang kedua tempat berinteraksi penjual dan pembeli, dan yang ketiga menentukan harga pasar tawar-menawar atau harga barang-barang. Kemudian ini ada lagi tentang udara. Mereka mendeskripsikan udara yang ada di pasar Jagasatru. Udara di dalam pasar Jagasatru sangatlah panas, ya, sangatlah panas karena
ramainya pembeli yang berlalu lalang. Nah, ini menggunakan indera perasa ya. Kemudian suasana di pasar Jagasatru sangatlah ramai dikarenakan banyak pembeli yang ingin membeli kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan sandang, pangan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh peta pikiran yang digunakan untuk menulis teks deskripsi. Ini hanya sebagian kecil saja ya, karena kalau kita tuliskan di sini semuanya akan tidak cukup mungkin ya. Jadi ini salah satu contohnya kreativitas anak-anak yang membuat peta pikiran untuk menjadikannya menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Selain tadi ada alamat, udara, suasana, manfaat, dan pengertian umum dari pasar tersebut, kita juga bisa menambahkan apa saja sih yang ada di pasar tersebut. Misalnya ada penjual daging, penjual baju, ada penjual sembako, dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa menyatakan indera pendengaran kita. Misalnya ketika siang hari berada di pasar, kita bisa mendengar seruan-seruan orang-orang yang tawar-menawar. Kita juga bisa mendengarkan nyaringnya mesin penggilingan kelapa. Nah, biasanya di pasar itu banyak suara-suara aneh ya. Apalagi kalau pasarnya juga menjual banyak hewan atau peliharaan ya. Itu biasanya kita akan mendengarkan banyak suara-suara atau banyak fenomena-fenomena yang lainnya. Baik. Nah, itu dia contohnya peta pikiran yang bisa kalian buat untuk membuat sebuah teks deskripsi. Nah, bagaimana? Mudah kan? Itulah dia caranya kita membuat teks deskripsi dengan mudah, dengan menyenangkan, dan yang pasti mudah diingat. Karena dalam peta pikiran itu kita menyebutkan gambar dan simbol agar mudah diingat, dan dalam proses membuatnya kita menjadi semangat ya. Karena sebagian besar anak-anak itu suka menggambar dan mewarnai. Ya baik, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi menulis teks deskripsi sangat mudah ya. Kita tentukan bendanya atau objeknya, kemudian kita gambarkan secara rinci dengan panca indera. Oke, dan sebelum menuliskan tersebut, simak rangkaian terlebih dahulu dengan cara membuat peta pikiran atau mind map yang berisi simbol-simbol, warna-warna, dan pikiran-pikiran kita yang akan kita gunakan dalam teks. Dan akhirnya jadilah teks deskripsi ya. Baik teman-teman, cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.